Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Oke, baik, Macam Bicara dulur-dulur dimanapun berada dan kami ucapkan selamat siang, selamat kembali bergabung bersama kami di Perumpat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, nah ini Cek Ewan, kalau kita lihat di zaman sekarang itu penampilan memang sangat dibutuhkan ya. Apalagi sekarang nih ya, kalau nyari gawe lokernya apa-apa penampilan menarik. Kayak syaratnya itu berpenampilan menarik kayak itu. Nah, pokoknya itu menjadi poin utama di mana kalau kita enak dilihat pasti uang tuh akan terpancarkan juga ya untuk sesuatu yang positif di diri kita Mbak Tuna ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal kecantikan ini berkaitan dengan perawatan dan juga kayak bagaimana kita netak rambut Mbak Tuna Cek Yohane. Pokoknya grooming lah Cek ya. Pokoknya penampilan itu tidak mesti yang wah nian, tapi minimal kan rapi, terawat gitu ya. Oke, sama dak do bembau ya Mbak Tuna. Tak bembau dak. Aduh, bahasa dusunian ya. Gila lama udah denger kata-kata Cek itu. Nah, ini jadi kalau sudah uang nyari untuk penampilan dan juga kecantikan itu tadi berkaitan dengan salon itu tadi pasti ini akan membuka peluang bisnis juga. Ada Cek yang rencana lagi buka salon? Salon apa? Salon musik itulah. Ya, salon kecantikan lah. Kayaknya gak cocok Cek, soalnya aku gak cantik. Oh, cantik. Wanita tuh cantik ya. Kalau ganteng itu cowok namanya ya. Tapi beda nah sama narasumber kita kali ini Kenapa ya. tuh? Ini Caknya memang born to be beauty ya. Wah, itu ya. Emang terasa cantik. Nah, kan sesuai dengan usaha yang digelutinya juga. Oh, itu. Bisnis kecantikan. Nah, untuk kali ini di Teras UMKM edisi Rabu tanggal 28 Januari 2026. Kita kedatangan Siapa tuh? siapa nih? Ownernya langsung ini ya? Ownernya langsung. Wah, luar biasa. Sapa-sapa dulu kali ya. Kita sapa, kita kenalan Doken. Halo, selamat siang. Halo. Iya, oke Om yang bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini kali pertama ya bertandang ke RRI atau yang pernah dulu-dulunya juga? pernah dulu Oh, udah lama. Pernah. Di Udah mana lama. kemarin? dari kantor. Dari kantor. Oh, kantor gitu. beda ya. acara. Oke, dan kita kenalan dulu. Ini ada siapa nih kita manggil Mbak atau Cek ini? Ya. Kalau di perempat jadi Cek tuh lah ya. Di perompak jadinya Cek Galo. Oke, ada Cek Anissa Mas Fufa. Bagus namanya ya. Dari nama bela bagus ya. Ayo. Dan ini Mbak Anissa Mas Fufa ini memang asli uang Palembang kayak itu. Iya, kalau lahirnya di Palembang. Cuma mungkin kalau bapak dari Jawa, Oh. kalau ibu orang sini. Oh, jadi Jombang ya. Jawa Palembang. Pacarnya disingkat-singkat. Oke, nah ini Cik Anissa kita pengen tahu nama brandnya itu Aklaira Beauty. Iya, Aklaira Beauty sama dan Aklaira Skincare. Salon Skincare ya. Oh. Dan juga do apa nih nyebutnya nih dah? WDS ya? Oh, WD. WD Barber. WD Barber Shop. Oke. Barbernya 3 usaha loh, Cek Nah. sekaligus. Kita pengen tahu sih awal ada ide untuk mendirikan usaha kan biasanya tuh uang tuh lebih ke makanan atau apa lagi Cek Wan biasanya Biasa tuh? kita rata-rata narasumber kita. makanan tuh lah. Karena emang kan kita butuh makanan tuh setiap hari. Jadi Benar. orang tuh berpikir, oh ini pasti ada target marketnya. Tapi kan ini agak beda nih hari ini. Karena Oke. ini bisnis salon, barber, dan skincare. Yang mana ini tuh mungkin dibutuhkan ya untuk Sangat sekarang nih, kalau sangat untuk dibutuhkan. sekarang kan. Bagi Cak, beberapa kita orang, apa ya? Kita ke salon enggak kita aman? Cek Ilham ke salon tuh pacak dihitung ya. Kita memang butuh, tapi Ayo. ide yang setiap hari itu loh. Benar. Jadi peluang bisnis tuh gimana? Cak mano gitu. Jadi makanya cuman sih awal mula Cik Anissa kepikiran untuk mendirikan bisnis ini. Ya, kalau untuk
punya salon itu Aha. sebenarnya dari SMA. Waduh, dari S- SMA. SMA kuliah itu mungkin karena hobi Kak, Mhm. hobi nyalon gitu Kayak kan. perawatan gitu ya. Dari SMA itu memang pulang sekolah tuh pasti Mhm. bolak-balik salon Hmm. gitu. Jadi kalau dulu ada istilahnya tuh kalau dari aku sendiri tuh ya, Mhm. mending nggak jajan daripada nggak nyalon gitu. Wah. Uang dari orang tua ya, Benar. sepuluh saku. Jadi Aha. awalnya karena dari minat untuk sering ke salon Mhm. gitu, jadi kan sering liatin gitu di salon tuh aktivitasnya ngapain aja orang-orang di sana kan. Terus dari situ kok semakin banyak yang dicobain setiap treatment gitu, sampai kemarin kuliah dan akhirnya kerja. Sampai kerja pun gitu kayaknya untuk bulu mata gitu ya, kuku kayaknya aku nggak mau lepas deh, tetap harus on point gitu. Jadi kalau minatnya itu memang dari sekolah. Oke. Cuma mungkin baru ada kesempatan baru-baru ini ketika memutuskan untuk berhenti, stop untuk kerja gitu. Oh, jadi Jadi lebih fokus ke sini ya. Fokus bisnis ya. Iya. Aha. Dulu sempat kerja ngantor karena lihat kerja tuh kan dari pagi sampai Aha. kadang malam Kayak Kak. armada ya, pergi-pagi pulang pagi ya. Itulah Sampai beda malam, gawean ya. Kak. Sampai malam terus dengan apa ya, status pegawai Oh, kan. begitu. Jadi aku mikirnya jadi karyawan mungkin suatu saat aku bisa ya jadi owner usaha gitu Amin. kan. Udah terbukti sekarang ya. Iya, mudah-mudahan lancar. Amin ya robbal alamin. Jadi artinya di sini berawal dari hobi ya, Cik Dari Anissa ya. hobi, Aha. Apa nih Cik Iwan tadi? Ya memang kan kebutuhan ini kan peluangnya nih kayak mana? Agak susah loh. Oke, tapi kalau mungkin mindset Cik Anissa lebih kayak tadi kan perawatan itu pasti seru kan untuk cewek-cewek dan akhirnya ada barber juga. Barber ini memang sudah menjadi kayak kebutuhan juga untuk yang cowok-cowok kan. Udah mungkin rambut atau panjang mah itu kayak cowok ngelaju ini pulok kan. Cowok Iya, sampai rambut ke bahu mah itu kan. Jadi ini Gondrong. kepikiran ada peluang bisnis juga di barber tuh bagaimana tuh? Sebenarnya kalau barber itu punya suami. Oh, Kak. punya suami. Punya suami. Jadi memang suami terjun duluan ke dunia barbershop. Sekitar sudah 3 tahunan. Oke. Terus dari situ kan ketemu suami. Terus ketika masih kerja waktu ketemu itu, setelah suami itu waktu mau nikah orang. Wah, Kan itu. kalau ngantor ada bos, ada atasan kan. Itu pasti ya. Jadi nggak ada yang boleh nyuruh-nyuruh istri aku kecuali aku, dia bilang gitu kan. Oke. Terus aku bilang, aku gimana dong untuk tetap produktif Aha, kan? tetap menghasilkan Iya, rupiah cuan, gitu ya. Jadi dia bilang, ya kenapa nggak kamu coba buka usaha aja gitu. Aku belum kepikiran Kak untuk salon Untuk- dan skincare. Oh, belum ya? Belum ada kepikiran. Nah terus ternyata dia mengarahkan, kamu sukanya apa? Kamu sukanya nyalon kan? Karena dia suka nungguin aku nyalon. Oke. Kenapa nggak kamu kursus gitu? Nah waktu itu karena untuk kesempatannya itu ke skincare duluan, jadi ke skincare duluan. Sekitar di tahun 2023 aku memutusin untuk Fokus. kerjasama Kerja sama dulu pabrik, awalnya. untuk buat skincare. Jadi Begitu. lebih dulu skincare dibanding salonnya ya. Duluan skincare. Nah cuma karena kendalanya itu Kak, kan skincare ini banyak tahap-tahapannya ya. Aha. Jadi kayak misalkan aku harus mendaftarkan brand karena aku maunya untuk brand aku sendiri gitu, nama aku Kayak sendiri ini yang ke apa namanya itu untuk produk nama tuh Haki ya. Haki kayak gitu ya. hak kayak intelektual. Iya, jadi aku daftarin dulu ke Haki sekitar 4 bulanan baru di approve tuh Kak. Kan lumayan lama tuh. Oke. Nah setelah itu BPOM-nya tuh setahunan. Menunggu ya Setahunan, prosesnya iya. ya. Dan itu keluarnya tuh satu-satu dulu, kayak parfum dulu, baru serum gitu Wah, Kak. itu. Jadi karena memakan lumayan banyak waktu ya. Terus kemarin sambil nunggu ini, jadi aku nungguin skincare sekalian aku kursus untuk salon. Oh, sekalian. gitu. Ya, jadi 1 tahun 2024 aku mutusin untuk kursus salon. Setelah itu baru pede untuk buka usaha salon Oke. gitu. Kebetulan ini juga muncul tuh, udah BPOM keluar, terus produk udah bisa didistribusikan, jadi bisa aku taruh sekalian di salon. Oh, begitu ya. Selain jualan online juga jualan offline kan, ditaruh di salon gitu. Oke, jadi artinya untuk by proses yang tadi sudah untuk namanya dulu BPOM dulu itu memakan waktu berapa lama itu, Cek? 1 tahunan. Oh, 1 Kak. tahunan. 1 tahunan lebih mungkin. Aha. Jadi 2025 Tiga. ujung ya. Ini baru ready gitu.
Enggak, 2023 aku mulai kan, 2023 awal itu daftarin semuanya, terus keluar 2024 akhir Kak. Oh gitu. Bener-bener hampir 2 tahun 2 loh, tahun malah. lebih sedikit Iya, ya. hampir 2 tahun Oke. malah. Jadi memang ini alhamdulillahnya juga dapat jodoh tuh yang ini ya tadi ya. Sefrekuensi. Sefrekuensi juga. Enaknya Cek Yohana ditanyoi, bini aku tidak boleh ini begawe gitu. Mana Cek Yohan kalau suatu saat kayak wah langsung Oh, ya, langsung ya, ada Anda ini. manding-manding ke ini Cek Anissa ya. Tapi aku agak penasaran Cek ini Kenapa sama tuh? nama Aklaira. Ini kan Nah. cantik nih aneh namanya ya. Kita tuh ini bukan juga Cantiknya Cek mana tadi? bukan apa cantik nih aneh. Ini tuh bukan kata-kata yang apa familiar di telinga kita. Oke. Kita tuh biasa kayak apalah itu. Ini estetik, nah bener estetik ini kata-kata. Ini dapat dari mana sih ide nama brand ini? Nah, lagi-lagi karena sering ditolak haki Kak kemarin. Oh ya karena banyak yang sama ya gitu ya. Ya, kan, jadi masukin nama terus ditolak gitu kan karena katanya di Indonesia sendiri ada 4 juta lebih nama brand yang sudah nama owner Oh gitu. sudah terdaftar. Jadi nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Jadi ternyata ketika aku cari apa nih gitu kan yang masuk, kalau nama Anissa kan memang udah familiar Kak ya. Banyak. Terus aku mikir ya udahlah yang agak aneh dikit gitu kan. Aku ambil dari Claire-nya. Claire-nya itu bahasa agak jauh dikit Kak. Bahasa Perancis. Clear yang artinya itu bersih, indah. Clear gitu ya. Clear gitu kan. Nah, terus Aklaira itu aku ambil dari nama aku kan Anissa. Oh, iya, A iya, depan iya. A belakang. Jadi aku tambahin aja Aklaira gitu. Oh itu. Jadi definisi atau filosofinya lumayan ini juga nyambung juga ya. Iya. Pengen bersih, pengen cantik ke Aklaira Anissa. Wah, itu dia ya rupanya. Beda kalau kami nunjuk nama nih. Cek Yon kalau ada suatu saat kaki punya bisnis nunjuk nama apa lah? Apa ya? Aku Sangkut. Salon sangkut misalnya itu kan. nggak laku gitu kan. Apa sih nggak Apa yang nyangkut ini ya? Nyangkut. Tapi Pancingan namanya- kali. Tapi namanya memang cantik nih An, ya. Iya, Mbak, ya. cantik estetik kan ini benar-benar. Tadi kita mikirnya ini plesetan dari Singkatan apa? gitu Ya. kan. Soalnya kan kalau wong Indo ini agak obses sama namanya singkatan-singkatan. Bener. Ternyata bukan, tapi ada filosofi di Ada belakang. filosofi. Oke, baik. Dan tentu ini kalau buat skincare yang awal sekali, tadi sempat juga disebutkan bahwa penolakan nama, berapa kali penolakan nama itu dihaki. Ini supaya bisa jadi edukasi juga nih buat pendengar kita yang pengen daftar ke Namo dari Dipilah usahanya. sebaik mungkin, Nah, tidak itu, ditolak gitu supaya kan. ditolak. Itu mungkin 4-5 kali Kak. Waduh, lama ya. Boleh tau enggak nih yang awal pertama namanya apa sampai yang kelima yang ini di Aklaira approve ini sama Haki ini. macem-macem. Jadi kayak aku tuh kemarin sempet mau masukin singkatan nama aku juga A tapi CL gitu loh Kak. ACL ternyata ada. Ada. Akla. Itu satu tuh. ACL tuh misalnya bukan Aklaira sih sebenarnya Kak. Acela jadi ya. Bukan ACL by ACL gitu. Oh, ACL aja sebutannya. Jadi nggak ACL. dibaca sekaligus gitu nggak? ACL Oh, gitu. singkatan. Ternyata ada kan. Nah, terus sempat juga kayak beauty kayak beauty gitu yang Udah ada banyak juga kandungan ya. kecantikannya gitu kan. Cuma tetap ditolak-tolak kayak itu Kak. Nah, yang terakhir itu Aklaira ini langsung approve. Sebelumnya itu ada juga yang mirip-mirip, cuma ditolak lagi. Padahal cuma miripnya tuh kemiripannya paling 3 kata Kak. 3 kata paling kemiripannya itu tapi ditolak Tetap gitu. tolak ya. Berarti emang agak ketat ya Detail sekali ya. regulasinya. Karena ini memang menyangkut di jangka panjang kan. Takutnya nanti brand kita udah raksasa, udah terkenal di mana-mana kan. Tiba-tiba ada yang sama walaupun beda berapa kata tadi. Iya, benar. Beda berapa huruf Iya. kadang-kadang menyamai. Itu karena impactnya langsung ada bisa salah beli itu kan. Bener. Ditimbulkan ada efek jahat dari produk lain kita yang kena juga. Terus Ada yang spill itu inisialnya Ah. AC. Oh, apa ini? Nah, itu kan. Padahal bukannya kita loh. Padahal bukan yang kita tadi, tapi tidak apa-apa lah itu prosesnya akhirnya menemukan Aklaira ini akhirnya nama yang dipatenkan sampai dengan saat ini kan. sampai Oke. salon pun kan pakai Aklaira juga. Daripada pusing-pusing mikirin nama lain kan, ya udah disamain aja. Nah ini kalau kita ngomongin soal peluang bisnisnya juga Cek Ewan, untuk di Palembang nih dari Mbak Anissa atau Cek Anissa sejauh ini bagaimana nih untuk bisnis kecantikan? Jadi kalau yang aku tangkep ya kayak memang untuk bisnis sendiri tuh yang udah aku baca nih kayak nomor 1 pasti bisnis makanan karena semua orang butuh makan kan. Iya, benar. Kalau nggak makan jajan. Iya. Nah kalau yang kedua itu mungkin kayak semua orang pengen cantik, semua orang pengen ya kayak barbershop kan pasti setiap
cowok minimal 1 bulan sekali kan Ayo, kayak potong rambut gitu walaupun kan. bayar motong rambut bayar itu kan pasti ke salon kayak Pasti gitu. ke salon. Aha. Belum lagi kan sekarang udah banyak nih ya untuk treatment di salon cewek tuh kan kayak kuku yang diwarnain lah, bulu mata yang dilentikin lah gitu kan. Kalau dulu ada jambul katulistiwa yang cek itu kan. Hari ini ya. Artinya memang ini dunia salon itu sampai sekarang yang Mbak atau Cik Anissa lihat di Palembang berkembang ya. Kalau karena untuk saingan juga banyak kan. Karena itu tadi Kak, balik lagi. Kalau kita kayak aku cewek pun ngerasain waktu masih kuliah kerja gitu kan ya, itu bulu mata nggak mau lepas Kak. Yang namanya eyelash extension, mungkin Kak Yohan juga tahu ya. Terus kutek kuku nih yang mau yang Oh iya, itu bahasa lamunnya nyebutnya kutek ya. Memang namanya Kalau kutek nggak sekarang sih? nail art Kak. Nail art. Jadi berubah zaman, berubah penyebutan juga. Tapi kalau kita flashback kembali untuk beberapa brand besar skincare di Indonesia nih, rata-rata banyak dari Palembang ya. Iya, Ada yang ini, ada yang itu, ada yang bla bla segala Kayak macam ABCD, kan. SPZ ya. Pokoknya di Palembang kalau domisili awalnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ini nanti di Aclera Skincare juga akan menjadi rentetan nama-nama produk amin. besar Produk juga. besar ya. Amin. Amin. Jangan lupa dengan kita, Cek. Ada ujungnya ya gitu, Cek Anissa ya. Iya. Oke, baik. Dan kalau untuk di bisnis barber jalan juga sama dengan saat ini. Barber, kebetulan barber itu kan karena kita nih menyesuaikan gender aku sama suami. Jadi aku ngurusin yang salon cewek, suami ngurusin yang salon cowok, yang barber. Nah jadi memang untuk kita kerjasamanya memang bareng, cuma untuk yang salon barber itu lebih ke suami sih yang ngurusin. Oh gitu. Cuma itu tadi kalau untuk keputusan semuanya itu kita pasti bicarain berdua gitu. Jadi semuanya berdua gitu, kompak. Pengennya sih gitu terus. Oke, apa Cewan tadi? Apa ya? Lupa lagi. Terpesona sama Mbak cantik nih. Oke, mungkin ke ini ya. Kita pengen sedikit mengulik mengenai keputusan Cik Anissa tadi. Ini merupakan keputusan berat ya yang kalau kita lihat. Tadi udah jadi karyawan, sudah sibuk dengan dunia kantor, tiba-tiba akhirnya beralih menjadi seorang owner. Pasti ini pertimbangannya itu butuh proses, butuh waktu, dan juga butuh mindset yang dibutuhkan di situ. Kita pengen tahu pada saat itu apa sih yang di apa tuh ya? Di akhirnya Cik Anissa memutuskan ya udah stop untuk di kantor, fokus di bisnis. Karena bucin kayaknya Kak. Lebih ketakut ke laki ya kayaknya. Lebih cinta ke laki kayaknya. Karena memang sejokiannya istri harus mengikuti suami ya. Betul. Oke. Terus juga kan memang dari dulu tuh aku mungkin karena faktor capek kerja juga ya, dari pagi sampai malam, kadang udah sampai tengah malam pun masih Kak yang kayak misalnya nih kejar lembur deadline, gitu ya. target gitu kan. Nah cuma aku tuh mikir gini Kak, mau sampai kapan gitu kan, aku mikir awalnya gitu. Kalau misalkan yang kemarin nggak aku iyain ajakan suami untuk usaha aja gitu kan. Jadi aku lebih mikir kayak gini, kalau aku usaha minimal gitu, aku bisa nentuin pendapatan yang pengen aku raih gitu. Kayak misalkan bulan depan aku targetin, aku harus omset sekian puluh juta misal kan ya. Jadi ada acuan gitu ya. Itu aku mau omset sekian puluh juta, aku harus usahanya tuh yang tek gitu kan. Nah, tapi aku bandingin sama kalaupun aku jadi karyawan, misal aku udah usaha dari jam 8 pagi sampai jam 10, jam 11 malam. 1 bulan aku tetap gaji segitu yang ditetapin sama perusahaan gitu kan. Aku mikirnya sorry maaf Kak ya. Enggak. Karena ini memang masing-masing orang tuh pasti punya Pemikiran dan keputusan sendiri, sudut pandang masing-masing gitu ya. Iya, every people have different point of view ya. Yes, alright. Bagaimana lagi tuh tadi nih Mbak? Nah, jadi karena pemikiran aku yang kayak gitu, akhirnya ya udahlah aku memutuskan untuk kenapa nggak aku kejar penghasilan untuk aku sendiri gitu. Jadi ketika aku punya target, punya omset yang aku pengen capai, itu aku harus bener-bener kejar gitu, daripada aku ngejar target tapi uangnya nggak bisa aku tentuin berapa nominalnya. Begitu gitu. ya. Jadi akhirnya mindset yang terbentuk itulah membuat Cik Anissa sampai dengan di Januari 2028 ini produknya masih eksis gitu ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, untuk alamat bisnisnya ini atau salonnya katanya ada 4 titik ya atau lebih? Kalau salon 2. Oh ada 2. Salon Yang itu 2 barber ya? Dua salon, 2 barber yang nama WD. Itu kalau salon di deretan Gacuan Kak, 7 Ulu. Oh di 7 Ulu. Deretan Gacuan itu, terus di SMA 10 Simpang 3. Oh di kesini ya. Di Bukit. Nah terus kalau WD Barber itu ada di Sekip,
sama di Pusri kalau sekarang. Cuma memang suami ada lagi barber yang namanya lain, Oh, bukan beda Lily lagi. Barber. Tapi bisnis barber juga masih. Barber juga, cuma memang dengan kakak ipar sih, dengan Oh, join ya. kakaknya suami. Yang mana istrinya katanya temennya Kak Iwan. Oh, Istri kakak iparku. terkenal ya nih rupanya ya. Kayak kita ngomong belakang ya. Kayak kita ngomong belakang ya. Oke, jadi akhirnya ada 5 titik usaha ya, Iya, walaupun ada salon dan barber gitu. Iya. Oke, benar. mungkin Cek Ewan untuk yang awam, apa sih barber tuh, apa sih salon tuh, apa yang membedakan? Perawatannya apa banyak sih yang disediain gitu? Kalau salon itu mulai dari rambut itu kayak kalau misalkan kita mau ngelurusin kan manusia ada pengennya gitu kan ya. Dari yang lurus pengen keriting, dari yang keriting pengen lurus. Ayo. Bener. Banyak Kayak kena gak ya. pernah puas itu ya. bener, setuju. Terus ke bulu mata yang dilentikin, yang pakai bulu mata asli, yang pakai bulu mata palsu gitu kan. Betul. Terus ke kuku itu kan yang macam-macam nail artnya kayak ya. Iya. Terus lagi ke mani-pedi kayak gitu. Terus food spa kayak misalkan ngilangin kapalan-kapalan di telapak itu. kaki. Oh, bisa ya tuh ya? Bisa. Heeh. Ini banyak koreng kami nih. Beda lagi ya kalau Beda koreng. lagi itu. Ke dokter Kak. Dokter kulit itu. Dokter kulit. Terus ada apa lagi Cek di situ? Terus kalau di barber itu ada sama Kak. Jadi bukan cuma cewek, cowok juga tuh pengen, ada yang ngelurusin, pengen. Oh, ada juga ya? Ada yang pengen keriting gitu. pilih Oh, nih, di Cek, perm. pilih. Ini hobinya. Hah? Gak noleh ya. Lah diem pas kena katanya. Ay kamu nih. Udah lah lewat jauh. Oh gitu ya. Jadi di Iya. salon barber itu kan sekarang berkembang ada kayak apa tuh? Perming kalau salah bahasanya. Untuk muka dimaskerin kayak gitu ada juga ya? Atau Kayak- dikasih anduk anget gitu? Benar. Oh. Jadi kayak facial kayak itu Ah, kayak, tapi mirip-mirip facial. versi cowok. Cowok. Versi cowok. Yang nggak terlalu ribet ya? Benar. Di WD juga ada di situ. Di WD ada, kebetulan kayak kerimbat gitu kan, smoothing. Nah, kemarin tuh yang memang lagi kita iniin banget tuh smoothing sama perming itu. Oh, itu. Sama coloring highlight. Kalau tahu kan highlight. Cowok juga ternyata suka highlight. Suka highlight ya. Banyak kok sekarang yang tren rambutnya tuh ada yang pick up dipisah-pisah kayak gitu-gitu Iya kan. bener itu highlight. Lele. Muter-muter pisah-pisah. artinya sama Ala bahasanya. carte. Oke, nah ini kalau ke skincare ini memang lagi tren juga ya, Cek Anissa ya. Termasuk di Palembang yang tadi saya sampaikan bahwa meren-meren raksasa itu banyak berasal dari Palembang juga beberapa ya. Berapa yang terkenal nih kan. Itu. Ya. Nah, ini kiat mungkin ya. Untuk kiat bagaimana pendengar kita atau kita dewek supaya memilih skincare yang aman begitu. Apa aja nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau skincare itu kan sangat-sangat harus sangat-sangat teliti kan Benar. untuk karena banyak juga kan di mana-mana Kandungan-kandungan yang ya. tidak terdaftar di BPOM. Itu poin pertamanya, lihat dulu BPOM nggak tuh. Iya, kan karena ada kandungan ada yang udah BPOM pun masih ada kandungan merkuri ternyata. Ternyata itu apa? Entah itu kecolongan, entah itu memang sengaja dioplos ya. Atau yang dilebih-lebihkan, misalkan kandungan hidrokinonnya cuma di bawah 0, sekian persen, misalkan di bawah 1%, itu nanti dibuat 2% gitu. Nah, itu kan itu yang overclaim gitu ya. overclaim, bener, Sebutan overclaim. istilahnya gitu kan. Ya, jadi kalau menurut aku sih dari kandungannya itu juga benar-benar harus dilihat. Terus ada juga kandungan yang mungkin bagi sebagian orang itu penting untuk muka, tapi ternyata kalau kita sering-sering aja sih nonton di YouTube kayak dokter-dokter kulit gitu kan, Dokter Tompi itu aku suka lihat dia suka edukasi macam-macam kandungan di dalam skincare itu. Ternyata ada yang bagi sebagian orang itu penting gitu kan, yang untuk untuk memutihkan gitu loh Kak. Mencerahkannya tapi yang benar-benar yang terlalu over gitu. kan. Tapi bagi sebagian dokter tuh itu sebenarnya jangan sampai gitu. Yang penting untuk melembabkan supaya tidak kering gitu, Benar. menutrisi gitu Kayak kan, lebih natural aja gitu Mbak ya. betul. Jadi jatuh itu bukan yang kalau bahasa orang tuh putih abu-abu, tapi ini putih cerah sehat itu ya, yang agak pinkish gitu kan. Putih Ganjel abu-abu, gitu. mana tuh putih abu-abu? Ada. ya? Dia tuh agak pucat gitu loh. Oh, Dia tuh iya. putih ya memang putih Putih maksa gitu Kak. Oh cerah, iya tapi iya.
iya. dimaksa gitu. Kalau Cak Oji kawan-kawan itu nyebutnya biru mukanya. Itu kan pejantung itu kacanya kan. Oh iya iya. Periksa itu periksa. Jadi itu ya perlu ke sana dulu ya Mbak ya, atau betul. Cak Ani saya melihat dulu ini produknya sudah BPOM belum nih kayak itu. Iya betul, bisa dicek kan kita sendiri tuh pribadi bisa cek Oh BPOM. bisa cek langsung. heeh. Bagaimana tuh caranya? Langsung datang ke langsung aja diklik di websitenya BPOM itu masukin mereknya. Oh itu. Ada masukin merek terus nanti keluar tuh. Kalau misalkan tidak terdaftar biasanya tidak muncul Kak. Jadi nggak bisa diakal-akalin ya. Nggak bisa. Jadi teknologi sudah memudahkan kita untuk ngecek Bener, ya. Oke. Oke baik. Dan ada istilah DNA salmon lain sebagainya gitu-gitu kan kita yang awam Bingung ya. bingung kayak gitu. Apa ini? Jangan-jangan ikan Iya, salmonnya kita neman berpikir dicacah. salmon kan ikan itu. Iya. Apa ada ikannya ini kan tadi? Habis Apa nggak ya? baca dimakan itu kan ujung-ujungnya. Dan ternyata itu istilah DNA salmon itu lebih ke apa ya? Ke kandungan di situ kan. Nutrisinya. Nutrisinya itu tadi. Oke, apa nih Cek An tadi? Penasaran Cek, Aklaira ini sudah berapa produknya Cek? Kalau sekarang itu tadi kan Kak ya karena agak susah tuh lulus dari BPOM. Jadi baru 3. Jadi sebenarnya bukan skincare aja sih ya Aklaira ini ada, aku nyebutnya Aklaira Beauty Care karena ada parfum. Oh, ada yang ini. parfumnya juga. Iya. Wah, yang peta itu ya. Iya parfum. Terus kalau yang ini yang botol hair tonic. Jadi tonic. untuk rambut. Oh, untuk rambut. Jadi Nutrisi rambut gitu ya. nutrisi rambut. Jadi Oh, kalau itu. misalkan kita lagi di luar nih terus rambut kering kan, terus tinggal semprot-semprot aja gitu, wangi terus Kelihatan lembab. Cocok nih Terus yang untuk kita kecil ya. imut cimit-cimit itu apa itu? Nah kalau yang Serum bukan? itu serum Oh, muka. Benar. Kandungan utamanya apa tuh? Kalau ini karena dia untuk jerawat kan, jadi memang kayak sebenarnya bukan jerawat aja sih, bisa mencerahkan juga. Cuma kalau pas Melembabkan lagi juga ya? lagi jerawatan itu pasti ditotol aja gitu kan. Kayak aku nih lagi satu jerawat itu ditotol dari tadi malam tuh aku totolin. Nah, cuma kalau untuk kandungannya sendiri itu hydroquinone juga ada gitu kayak kalau untuk jerawat itu salicylic ini Salicylic acid. aqua salicylic. Oh, kok salisik? Ada mineralnya gitu ya. Jadi kayak melembabkan gitu loh Kak. Oh. Soalnya kalau jerawat taunya Cek Yoni yang salicylic acid itu, cuma emang bikinnya kering nian kulitnya. Jadi udah cocokan. Jadi besoknya tuh udah bisa diitin Iya, Kak. ngelupas jadi kering. Tuh kan Oh, Cek gitu. yang kulit-kulit cap Oh, iya, cicak iya. nak Kayak lepas-lepas habis itu nah. dikerok mah itu Betul, kan. Nah, benar-benar itu nah. Kayak gitu. Jadi artinya produknya ada yang cocokan, ada yang tidak cocokan juga ya, Cek ya. Untuk Tergantung skincare kondisi kulit ya. tergantung Kondisi kulit. Nah, bagusnya bagaimana ya kayak kata Cek Iwan tadi tuh tidak cocokan atau segala macam itu kita konsultasi dulu ya. Kalau untuk konsultasi mungkin ke dokter ya Kak ya. Tapi kalau misalkan dari skincare, kalau aku ini pengalaman pribadi, aku lebih sering nonton-nonton kayak itu tadi, kayak yang dari dokter kulit gitu kan. Terus aku lihat paling aku search misalkan serum apa yang misalkan banyak kandungan ininya gitu kan. Terus kita cari nanti kan banyak tuh muncul. Nah, biasanya itu kalau aku memang suka cobain tapi dalam versi yang mini. Mini dulu Oh, yang gitu. sampel. Kayak Yang tester gitu Sampel ya. lah. Sampel. Sekarang kan malah ada jualan skincare yang emang mini-mini kan gitu buat nyoba Tester dulu. dulu. Cocok apa tidak kan? Kalau misalkan memang cocok ya aku terusin gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kayak Gak usah beli lagi. yang Apalagi yang mahal kan, kan lumayan duitnya. iya benar yang mini-mini gitu yang tester, tester. Nah, ini yang menariknya lagi ada parfumnya juga di sini Cek Iwan ya. Parfum ini memang inovasi yang dilakukan oleh Cik Anissa Dewi dari Aromanyo. Iya. Kalau namanya tadi sudah ya. Kalau kandungan atau aroma yang dihasilkan dari parfum ini kayak mana tuh? Kalau dari parfum ini kan kita ada 7 varian ini ya Kak ya, Oh, banyak ya? aroma. Nah, kebetulan itu aku campur. Jadi dari 7 itu mungkin 4 untuk cewek, 3 untuk cowok gitu. Nah, jadi kerjasama juga kayak Maklon gitu kan Kak, sama kayak skincare, tapi untuk khusus parfum ya itu tadi. Jadi dari pertemuan pertama kita milih mau warna apa, mau wangi yang gimana, terus selanjutnya mau parfum yang warna apa gitu kan bisa request dalam kemasan apa gitu-gitu. Jadi lebih ke by request aja sih sama pabrik gitu. Oh bisa ya. Bisa request. Dan disesuaikan juga dengan apa mungkin selera pasar lah ya. Betul. Jadi ada 7 aroma ya. 7 varian aroma. Kayaknya pasnya untuk kita siang-siang ya. Soalnya kamu nih Mbak kalau siang nggak bawa dinamo Mbak. Aku kira bawa asap loh, tapi dia Sangkilnya bembaunya tadi kan. Oke lah kalau itu Cek Iwan dan juga Cik Anissa, kita break token dulu ya. siapa tahu nak minum dulu. Nggak balas chat dulu, mungkin ada WA yang masuk ya. Ya masih jangan kemana-mana Mancing Cek, kita tetap di sini di Teras UMKM.
Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama kami di teras UMKM Perompak RRI Palembang. Oke, baik, kembali lagi di teras UMKM. Kita masih bersama dengan Cik Anissa dan juga dengan produk ataupun juga dengan tema kita ini merawat cuan, peluang bisnis salon, barber dan juga skincare kayak itu. Baiklah, kalau itu kita lanjutkan kembali obrolannya untuk di barber nih. Siapa tahu ini juga bisa menjadi ajang untuk pengenalan ya kepada konsumen ataupun juga pendengar. Kita pengen tahu barbershop ini memang hadir apa nih kalau untuk cowok nih Mbak, untuk perawatannya tuh lebih ke rambut baik atau bisa juga dengan hal-hal lain ini? Atau kayak apa yang kayak di salon tadi kan ada yang untuk kuku juga gitu, ada gak? Kalau kuku Nggak ada ya cowok ya? Di barber. Jadi, tapi kalau untuk yang memang setiap hari pasti ada gitu Mbak ya, itu treatment yang kayak haircut tadi, potong rambut, pasti rambut, kan kalau pasti, cowok. Itu ya lumayan sih Mbak kalau untuk potong rambut itu pasti ada sih satu hari itu pasti puluhan gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi sepi mungkin belasan gitu kan. Jadi memang yang utama di barbershop itu haircut tadi. Cuma nggak kalah juga sama salon cewek, ternyata cowok juga pengen tuh yang kayak punya rambut keriting dilurusin ya kita smoothing gitu kan. Yang punya rambut lurus pengen di keriting permin ada gitu. Juga. Jadi memang sesuai sama itu tadi gender kemauan apa yang mereka pengen ya, gendernya kita ada gitu. Yang mau ke cowok ya ke cowok, ke cewek ke cewek gitu. Dan kalau buat tantangan ini pasti ada ya. Aduh. Kita mungkin ke salon kecantikannya dulu nih. Tantangan itu lebih kemana nih Mbak? Kalau tantangan sih lebih ke saingan mungkin ya. Oke, saingan. kompetitor. Betul. Kenapa jadi, tuh? Dengan maraknya gampang banget tuh untuk nemuin kursus di dunia salon sekarang Kak. Kayak
sekedar cuma kursus eyelash atau nail art tadi, itu orang-orang pun yang nggak harus buka salon mungkin di kios atau di ruko ya, bisa home service dari rumah. Iya, banyak yang kayak gitu kan. Mereka bisa datang ke tempat. Benar, mereka datang ke tempat yang males nyalon kan. Nah, itu jadi saingan sih untuk kita gitu. Terus juga mungkin kita di harga ya. Kan banyak juga tuh saingan kita tuh harganya yang di bawah kita. Yang di atas kita lebih banyak lagi sebenarnya. Cuma itu tadi gimana salon itu mempertahankan kualitas. Karena aku sendiri kan ngerasain dari zaman kuliah tuh, Kak. Makanya aku tuh kalau dulu dikasih orang tua uang jajan gitu, kayaknya aku lebih milih untuk ke salon daripada jajan kalau dulu ya, karena saking aku sangat-sangat ambisius lah gitu dengan dunia salon ya. Nah, jadi kayak aku kerja pun gitu, eyelash nail art itu aku nggak pernah putus gitu, nggak pernah, karena kan eyelash nail art ini sesuatu yang harus di retouch terus kan, harus di retouch terus. 2 minggu 3 minggu tuh bulu mata udah turun gitu kan. Kalau misalkan kita pakai eyelash extension, kuku juga udah panjang ke atas gitu. Jadi gimana aku tuh pengennya buka salon yang mungkin untuk segi harga itu bisa dijangkau untuk semua kalangan, tapi dengan kualitas yang bagus gitu. Makanya makanya aku pengennya itu kalau misalkan saingan pasti ada gitu kan, di mana-mana pasti ada saingan. Gimana caranya aku dengan kualitas aku sendiri gitu menunjukkan ke yang lain gitu, kalau misalkan ini nih bagus nih gitu. Dan ketika orang-orang cewek-cewek mau nyalon, nggak harus mikirin budget gitu. Begitu ya. Nah, dengan poin-poin tadi kan disampaikan oleh Ci Anissa bahwa ada kompetitor itu tadi, ada juga yang kursus akhirnya punya keahlian buka untuk homemade tadi gitu-gitu kan. Nah, artinya ini perlu ada strategi juga nih untuk Ci Anissa supaya produk baik itu salon dan juga skincare kecantikan dan lain sebagainya itu tadi supaya tetap bisa bersaing. Ini bagaimana nih untuk hal itu, kayak ada ini nih unggulnya kami di sini gitu. Kalau untuk itu tadi kan kualitas, Kak. Sama aku buka salon dengan harga yang bisa dijangkau semua orang gitu. Cuma nggak menjamin kalau, maksudnya nggak jangan sampai gitu dengan harga yang murah terus asal-asalan gitu. Jadi sering aku bilang ke karyawan juga yang di salon itu gini, kalaupun misalkan satu orang datang cuma eyelash gitu, yang kita paling murah tuh kan eyelash di harga 40.000 Kak, yang paling murah. Kalaupun dia datang cuma untuk eyelash aja gitu, bayangin kalau dia tuh datang dengan pengen treatment yang hampir ratusan ribu lah, jadi servis terus kualitasnya juga, jangan sampai dia tuh nggak mau lagi datang. Karena bagi aku tuh kan kalau cari customer atau pembeli itu mudah Kak ya. Cuma mau cari pelanggan itu yang susah. Ya, sulit. Yang untuk menjadikan customer atau pembeli ini tadi Jadi pelanggan. sama kayak istilah orang tuh mencari itu gampang, mempertahankan yang sulit gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan mereka udah tahu servis kita, kualitas kita bagus nih gitu, dan mungkin di atas rata-rata, pasti bakal balik lagi. Sama aku minta sama karyawan untuk gimana caranya customer yang datang itu nyaman, kayak dia tuh main ke rumah temennya sendiri gitu. Oh, benar. Jadi treatmentnya itu dulu ya, yang diutamakan gitu. Dulu ya. Karena kan kita pernah ngerasa tuh kayak, aduh Mbak Nyo nih kamu diem lah judesnya, aku takut nak minta nak nambah treatment dah balik aku. Jadi harus ramah gitu-gitu ya Mbak ya, tetap itu. Kalau aku dulu Kak pernah tuh dulu zaman-zaman kerja ya, pernah tuh ke satu salon yang harganya lumayan tuh pricey ya, lumayan mahal. Terus ternyata ketika aku lagi treatment itu krik gitu, karena mbaknya cuma kerjain aja gitu, nggak ada ngobrol-ngobrol apa segala macam. Jadi customer cuma main HP gitu kan. Nah ternyata setelah aku cari tahu nih, ada beberapa salon yang menerapkan untuk karyawan dilarang ngobrol sama memang customer. sudah jadi SOP-nya. Mungkin. Nah kalau aku sendiri itu malah kalau misalkan karyawan aku yang diem aja ngerjain itu, aku pasti akan kayak ngomongin ke mereka gitu, marah lah gitu ya. Kamu jangan diem aja lah gitu. Aku pernah ngerasain tuh gimana nggak enaknya ketika aku lagi di servis tuh ya, cuma nggak ada pembicaraan apa-apa gitu. Tuh, jadi kayak krik-krik gitu Mbak. Kayak, ini mah basa-basi lah ya. Balik kemana Mbak? Iseng-iseng lah. Ditanya-tanya diam-diam, dan ada yang ditahannya nggak tuh? Iya. Terus misalnya kayak tanya-tanya, lagi anak kuku nih. Dia kan diem nih, pegawai diem, kita diem yang customer. Padahal itu tuh sakit itu kan. Nahan sakit lah Juli sedieman tadi kan. Takut ngomong Kak ya. Aku ngomong aku takut, yang mbaknya tadi juga diem. Betul.
Jadi suasana tuh lebih kayak hening ya jadinya. Iya, jadi aku tekanin sama karyawan aku untuk ya ramah-ramah lah gitu. Jadi kebanyakan nih karyawan aku yang customer tuh jadi kawan, Kak. Iya begitu. Datang tuh bukan nak treatment tapi nak ketemu karyawan aku dulu. Oh, jadi CS-an lah ujung-ujungnya ya. Gibah kawan. Markas lo. Tapi kalau dia Ngegosip datang ya. cuma nak ngegosip kan dia ngerasa udah enak. Iya, Mau benar. udah mau apa be itu Iya. digawe-gawe. Minimal sikok lah ya jadinya tuh ya. Treatment ya. Jadi itu salah satu strategi juga ya Betul, untuk bagaimana kita menarik banyak konsumen atau pelanggan itu tadi kan. Oke, Jadi Ceon ada ini ketertarikan emosi iya gitu ya. ada chemistry coy untuk akhirnya terbangun di situ. Nah, betul. ini kalau kita lihat terpesona juga dengan packagingnya nih. Cantik ya Putih, packagingnya. pink, gemes-gemes gitu ya. Perpaduannya nih putih, pink dan juga kotaknya juga, logonya juga. Kita pengen tahu, kita pengen kepo. Siapa nih yang punya ide untuk packagingnya nih, Cek Anissa? Aku, Kak. Oh, langsung. Karena memang aku dari kecil sih suka pink. Oh iya iya. Suka sekali sama pink gitu. Jadi salon pun full pink gitu. Kayak sweetie itu ya kalau pink tuh ya. Dan kayak cewek banget gitu kan. Mewakili sekali kecantikan kalau pink tuh kan. Betul. Kalau hitam agak orang kagu kan apa ini. Ini distro metal. Oke, dan kalau untuk logonya sama? Kalau logonya sama, Kak, tapi yang dibedakan Aklaira Salon sama Aklaira Beauty Care. Oh, beda. Logonya beda. Kenapa tuh dibedain tuh? Kalau di salon logonya dijelaskan tuh kayak rambut, eyelash, nail art gitu. Tapi kalau di logo ini slogan untuk skincare. Apa tuh slogannya tuh? Ini ada nih. Slogannya adalah Make Your Skin Shine. Apa artinya, Cean? Make your Skin shine. Skin Buat shine. apa? Kulitmu bersinar. Wah, bener. Kalau slogan kita ada juga ya. Apa? Mati dia masalah ngetop. Itu kayu itu. Aduh. Oke, ini kalau dijual paketan atau satuan ini, Cek? Satuan. Oh, satuan. Dan harganya berapa tuh, Cak? Kalau yang paling murah dulu ya, yang paling murah dari yang ini dari 30 ribuan. Hair tonicnya? Hair tonic. Hair tonic 30 Oke. ribu. Hair tonic ini kita jual online dan offline. Offline-nya kita taruh di barber juga kita taruh. Taruh juga. Oh itu ya. Siapa Karena- tahu kan ada yang gunting rambut mau bini sekalian kan? Tidak, Kak. Oh, Kalau hair tonic juga bisa dipakai cowok. Oh iya, iya untuk cowok juga bisa ya. Yang Cowok. melembabkan rambut tadi. Iya kan cowok juga ada yang suka males keramas, Kak ya. Ah. Jadi biar simple, biar wangi, semprot-semprot. Ayo. Oh, benar. Ya malas keramas tadi tuh sekali dia ngibas pasir galau nyampak. Pak. Ini produknya memang untuk istilah Jiwang tuh nyebutnya cewek cowok nih Unisex. unisex. Jadi untuk cewek pacak cowok juga boleh gitu kan. Betul. Ini Terus apa tuh? Terus apa? Ayo silakan. Tadi kan hair tonic tuh. Itu yang paling murah 30 ribu. Terus Oke. apa lagi? Kalau kayak ini parfum ini juga kan ada cewek cowok kan, jadi bisa ditaruh di barber juga. Itu 60 ribu. 60 ribu. Berapa mili? 50 mili. Oh lumayan ya. besar ya. 50 kali. Agak besar. Kalau yang ini sama, Kak, ini 60 juga, tapi cuma untuk cewek. Tuh cewek saja ya. Nah, maaf dan Cak Ilham enggak bisa kau. Jadi walaupun nak mukanya berutas mano, yang cowok boleh dak pakai itu. Ini aja. Beruntusan. Sebenarnya gitu. tergantung kecocokan kulitnya Oh, juga iya, sih, iya. Kak. Karena kan banyak nih kita lihat kayak selebgram cowok, tapi mukanya Kinclong, kinclong kayak gitu kan. bener-bener. Sebenarnya bagaimana tuh? Sah-sah beda sih kalau buat cowok juga yang pengen glowing yang kayak gitu kan. Bagaimana nih Cik Anissa? Kalau menurut aku ya, Kak, ya cowok itu cukup pakai sunscreen sih. Sudah itu baik, sesimpel baik. itu ya. Karena Oh, jadi basicnya baik yo. iya, tapi jangan yang sunscreen tone up, Kak. Kalau tone Dengar up dak kan pilih, dengarlah. Nah, itu yang kami sebut tadi tuh, Cek. Yang apa? Yang putih abu-abu itu lah, yang tone up Oh itu iya, lah. oh yang tone up itu tadi. Oh, itu. Itu putih Jangan yang abu-abu tone tuh. up. Kalau tone up kan naik tuh warna kulitnya kan. Jadi nanti dikira orang kan ini. Oh, make upan. Make upan jadinya. Ayo berebutan sama aku gitu. Tapi kalau untuk perawatan bibir kayak lip balm, apalagi gitu, kayak apa yang berminyak-minyak tuh? Ya lip balm lah itu ya. Lip balm. Lip balm ya. Untuk cowok. Enggak, yang untuk cewek untuk cowok di sini ada enggak kalau di Oh, kalau lip Aklaira? balm kita belum, Kak. Belum. Kemarin tuh sempet sudah masukin ke Bepom ya, tapi lagi dicek. Oh, lagi proses. Itu krim siang sama krim malam. Oh, lagi on the way ke situ ya. Belum lulus. Oh, belum lulus. Jadi tunggu susah stepnya itu. ternyata ya. Cukup lumayan ketat. Oke. Dan kalau segi pemakaian, kita yang awal nih pengen tahu berapa kali dalam satu hari untuk pemakaian kayak itu. Kalau skincare, kalau serum serum dulu. itu
paling kalau misalkan kita abis pakai sunscreen, sunscreen boleh tuh pakai serum kan. Oh, ditimpa lagi ya? Pagi. Nah terus kalau malam cukup serum aja, nggak usah ditambah yang lain. Atau kalau misalkan ada krim malam, krim yang ini dipakai gitu, nggak apa-apa, serum dulu baru krim malam gitu. Oke. Jadi ada ini ya caranya juga pemakaian, Iya, betul. ya. Dan ini tidak instan kan biasanya kan. Ada by proses waktu juga. Kalau paling lambat atau paling cepat dulu nih untuk yang kulitnya cocokan, itu berapa lama nih kelihatan efek hasilnya? Kalau kemarin karyawan aku sendiri sih yang karena dia ada beruntusan jerawat gitu kan, dia pakein ini itu sekitar 1 bulan lebih, pokoknya dia habis 2 ini botol ini ada agak berkurang. Oh gitu. Yang beruntusan terus dia suka ada keluar jerawat-jerawat tapi banyak gitu Kak, terus tapi agak menipis gitu. Oh, gitu. Komedoan gitu ya? Lebih ke jerawat kecil kayak beruntusan tapi bukan komedo. Oh, bukan ya? Keringat malam bukan itu? Jauh nih. Beda ya? Beda. Kan merah-merah kecil-kecil tuh. Merah-merah kayak air itu. Keringat malam bukan itu ya? Oh jadi memang pemakaian itu tadi dan juga kecocokannya juga itu menentukan juga gitu kan ya Cek ya. Dan kalau apa lagi tuh? Kita pengen tahu ke depannya mungkin bakal ada tambah produk lagi ya kalaupun memang sudah proses BPOM tadi. Betul. Kalau kedepannya kalau untuk produk itu karena ya bahasa Palembangnya kepalang Kak ya. Iya benar. Kepalang lah daftar ke KHKI, lah punya brand dewe kan, kenapa udah diterusin lebih banyak produk kayak itu kan. Yang bakal tambah apa nih kira-kira nih? Yang tadi krim siang krim malam. 2 itu aja? Atau ada nambah lagi gitu? Mungkin tadi kayak kata Kakak lip balm atau lip balm itu. mungkin ya. Aku juga pengen gitu. Oke. Soalnya buat cowok juga butuh kan. Ya, betul. Untuk lip balm tuh kalau cowok sih kalau lebih menurut melembabkan aku, gitu ya. jangan siang atau hari-hari biasa kayak malam aja sebelum tidur kayak itu Kak. Pas bangun-bangun ini kayak sudah ini ya. Apa warna itu sudah meratum ya itu lah. Ya pilih mana lah. Langsung kepilih lagi sih gue aja. Salah cek pilihan, ngapa masih di sini? Jadi kayak gitu kan, kayak misal ada kawan-kawan yang cowok berprofesi sebagai kayak MC ataupun juga banyak kegiatannya yang berhubungan dengan penampilan kayak gitu. Untuk pemilihan lip balm itu ada nggak? Kalau untuk cowok di siang hari kayak gitu? Kalau di siang hari itu tadi Kak, mungkin tergantung tingkat kepedean cowoknya juga ya. Ada lip balm yang ketika kita pakai langsung pink, merah. Wah, itu. Ada itu walaupun kita pakai awalnya tuh minyak dulu kan, berminyak gitu. Cuma setelah agak lama-lama dia ngeluarin warna sedikit tuh. Oh, jadi ada efeknya pink. tuh. Iya. Nah, itu kan bagi cowok, ada cowok yang pede Kak. Itu. Karena mungkin kayak pengen kayak boy band gitu kan, yang pink bembernya kan. Tapi ya banyak cowok yang termasuk suaminya udah pede. Malah pengennya yang kayak ngelembapin baik gitu. Cuma jadi makanya cuma malam. Jadi pemilihan jenis lip balmnya juga jangan salah gitu Cek ya. Betul. Terkhusus untuk cowok. Tapi kalau untuk cewek kayaknya sah-sah baik ya. Sah-sah baik. Karena memang sudah minyak. punya Ngeping-ngeping, cak betul. sehat. Nggak susah-susah Soalnya habis doang. makan cabai katanya. Dan kalau ke depan artinya target ke produk ya lebih ke situ. Mungkin target produk sama salon tadi. Oh, Bakal itu. nambah cabang lagi ya? Nah itu. Mudah-mudahan sekarang lagi cari-cari tempat yang cocok. Daerah mana tuh rencananya nanti? Tetap di Palembang atau ke luar daerah kayak gitu? Palembang dulu Kak. Palembang dan sekitarnya Banyakin dulu dulu ya. di Palembang kan. Baik, untuk jangka panjang mungkin ada rencana atau harapan apa? Kalau dari ini ya, kalau sudah terpikirkan gitu, tapi belum terrealisasikan. Mungkin karena faktor budget juga kan. Mungkin aku pengen buka kayak store baju store cewek. beauty. Oh, store Terus cewek. Kayak kostum gitu. dari Bangkok gitu, just tip gitu. Oh, Karena aku betul, dulu betul. pas kerja tuh sambilan untuk Just just tip Kak, kayak parfum, kayak baju, kayak body care istilah juga. apa janji cek yang memang jembreng ke itu lah. Live TikTok ya, itu. live TikTok kayak gitu kan. Oh, jadi jangka panjang bakal ada ke kita outfit gitu. Pengennya. Jadi kan kalau pengen ke salon udah tinggal datang ke salon, pengen punya baju baru datang ke toko baju kita kayak itu. Nah, jadi mikirnya tuh untuk apa? Komplit ya. Diri dulu dewek. Jadi kayak one stop service buat cewek ini. Iya. Salon di situ lah, Baju di situ lah. parfum kayak gitu kan. Jangan pengen ngekos di situ lah. Pindah rumah. Inilah seru bisnis yang diawali dengan hobi ya, Cek Anissa ya. betul, Dan mungkin kita pengen tahu untuk promosi ada enggak untuk sekarang? Kalau promosi itu kita dari live Kak. Oh itu. Yang sekarang ini sangat-sangat
Gencarkan, utamakan itu live TikTok. Oh, TikTok. itu tuh. Karena kan aku lihat kan termasuk aku sendiri sih, pagi siang malam misalnya scroll TikTok kan. Jadi kayaknya kalau live TikTok tuh juga orang-orang tuh ketika live atau lagi di salon nih Kak, lagi ada yang treatment, terus karyawan lagi ngerjain, terus aku ngarahin aja live ke yang lagi di Treatment itu? service treatment itu. Ada nanti yang masuk nanyain, Kak, misalkan mau coloring warna ini berapa gitu, Kak, smoothing rambut aku segini panjangnya berapa, itu langsung nanya, dan enaknya di live kan langsung dijawab gitu. Benar-benar. Jadi live TikTok itu sekarang lagi berpengaruh, Kak. Oh itu ya. Kalau sosial media atau sosmednya ada nggak kayak gitu yang Ada. digunakan? Ada. Ada Di mana tuh? Instagram, di TikTok itu tadi, sama ada WhatsApp kita yang official khusus untuk salon. Itu kan kita banyak customer yang sudah kita simpen tuh kontaknya. Jadi kan ketika kita juga upload status gitu kan, mereka lihat gitu. Ada treatment baru atau treatment yang belum mereka cobain, terus kita ada recordan dan kita upload tuh, itu nanti mereka nanya gitu, berapa Kak gitu, Kak mau dong gitu. Sering promo nggak tapi? Promo jarang sih, Kak. ya. Cuma kemarin tuh kan tanggal 25 Januari kemarin tepat 1 tahun tuh, Akhlaira Beauty Salon ya, bukan skincare. Itu aku kasih promo sampai hari ini 28 sampai tanggal 28. Apa tuh promonya tuh? Siapa tahu ada yang pengen langsung ke situ Datang nanti. kan langsung kan? Nah, itu diskon 10% all treatment. Oh, gitu-gitu. iya. Lumayan. Khusus di salon ya. Apa? Khusus di salon salon. ya? Khusus di salon. Bukan di barber gitu. Barber ulang tahunnya beda, Kak. Oh, beda urutannya ya. Pokoknya dipantengin Be untuk di sosmednya tadi. Iya, betul. Ada promo pasti akan diupdate di situ kan? Betul. Oke, mungkin apa Cek Yon sebagai penutup? Sebagai penutup mungkin Cek Nisa bisa promo nih apa akunnya apa tuh, boleh tuh. Oh, boleh. Kalau itu beda skincare sama Ya nggak apa-apa, salon. promoin beda aja itu. nggak apa-apa. Kalau Instagramnya di Akhlaira Official itu untuk skincare. Kalau untuk di salon itu Akhlaira Beauty Salon. Oke. Terus kalau TikTok sama. Sama. Akhlaira Beauty Salon dan Akhlaira Official kalau untuk ini Oke, skincare. jadi gampang nih ya Mance BCS, silakan menuju ke sosmed yang tadi sudah disampaikan oleh Cik Anissa. Dan mudah-mudahan nanti bisa menemukan treatment yang cocok ya. Betul. Dengan harga yang cocok juga, terjangkau juga pastinya di sini. Oke, baik, terima kasih Cik Anissa. Waduh, luar biasa ya Cik Wan, kita sudah dapat banyak edukatif mengenai dunia kecantikan dan mengenai bisnis yang di awal dengan hobi tadi ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi untuk semua pendengar kita. Siapa tahu juga mungkin ada yang nyoba-nyoba langsung boleh gitu kan. Kemana tadi Cek itunya? Kalau untuk alamat Alamatnya? itu yang Akhlaira itu ada di Tujuh Ulu tuh arah ke Kertapati. Pinggir jalan itu ya? Arah Pinggir ke jalan, Kertapati itu. Tahu itu yang di situ. Yang yang warna pink itu ya? Iya, Oh, deretan iya, gacuan. iya, Deretan gacuan. Pokoknya Terus kalau kita turun tebing dari flyover tuh kelihatan kan? Betul. sebelah kiri ya. Pink itu sebelah kiri tuh. Terus? Nah, terus kalau yang di Bukit itu di Simpang 3 SMA 10. Oh, di situ. Nah, kalau untuk barber itu ada di Sekip, di Pusri, di Kertapati gitu. Baik, pokoknya kita doakan mudah-mudahan bisnisnya akan terus Amin. lancar. Amin. Kita nantikan dan dengan produk-produk lainnya juga, apalagi tuh. Pokoknya sukses selalu ya. selalu lah ya. Makasih Kak Yohan, Kak Ilham, Iya. kakak-kakak. Oke, baik Cak Yohan dan juga Mance Bice dimanapun berada, kita juga sudah bakal menuntaskan kebersamaan kita untuk di Teras UMKM edisi 28 Januari 2026 di hari Rabu ini. dan kita pamit sementara untuk di Teras UMKM, tapi jangan kemana-mana. Tetap di sini di Promo Time Palembang, Sriwijaya Siang akan terus berlangsung sampai jam 15 petang. Tetap di sini 88,4 FM. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.